01 kalah bang. Malu nggak udah dukung Pak Anies? Kenapa harus malu? Selama ini Pak Anies udah berjuang sebaik mungkin, se-fair mungkin tuh. Ini ada beberapa catatan ya setelah selesai quick count tadi. Selama ini Pak Anies sudah berjuang sebaik mungkin dan se-fair mungkin. Justru saya bangga udah dukung beliau karena selama ini dalam sejarah pemilu di Indonesia cuma Pak Anies yang berhasil merubah cara berpolitik atau cara berkampanye tuh. Yang dimana perubahan ini yang membuat masyarakat khususnya generasi milenial jadi lebih cerdas dalam berpolitik lewat diskusi dan lewat tanya jawab yang disebut programnya itu Desak Anies. Nah, pertanyaan soal malu atau enggak dukung beliau terus hasilnya kalah, saya akan malu jika ternyata dugaan saya soal Bapak Prabowo itu salah. Tentu saya berpikir bahwa negara ini akan lebih baik jika dipegang sama Pak Anies. Tapi kalau ternyata nanti di tangan Prabowo Indonesia lebih baik, disitulah momen dimana saya akan merasa malu. Jadi malunya saya itu bukan sekarang. Malunya saya itu bukan sekarang, tapi nanti ketika Bapak Prabowo udah bisa membuktikan janjinya, gagasannya, tapi ternyata gagasan dan janjinya itu cuma gimmick untuk menarik suara rakyat dan negara lebih berpihak kepada pengusaha bukan kepada rakyat kecil. Disitulah momen para pendukung 02-nya yang bakal malu, bukan saya. Jadi malu atau enggak itu nanti setelah satu periode selesai, disitulah saya akan malu atau enggaknya tuh terbukti di situ. Tapi di luar itu semua yang dimana sekarang pasti ramai kontroversi perihal soal kecurangan segala macam, di luar itu semua ini pesan buat teman-teman 01 dan 03 setelah selesai quick count atau mungkin nanti bahkan Prabowo yang udah fix bakal menang. Ini pesan buat teman-teman 03 dan 01 khususnya, jangan mendoakan yang buruk-buruk untuk 02 atau untuk Bapak Prabowo nanti. Saya ulangi, jangan mendoakan yang buruk untuk pihak 02 atau Bapak Prabowo nanti. Karena dia menjadi pemimpin bukan hanya untuk pendukungnya, tapi jadi pemimpin juga untuk kita yang bukan pendukungnya. Jadi kalau kita mendoakan yang buruk, misalkan semoga di tangan Pak Prabowo Indonesia hancur, itu akan jadi bumerang. Kenapa? Karena kalau Indonesia hancur, kita sebagai rakyat bakal kena imbasnya juga. Jadi yang kena ruginya bukan pendukungnya aja, tapi yang bukan pendukungnya kita pun akan rugi juga. Jadi di sini saya mau nyampein dan ngajak ke teman-teman semua untuk bersikap bijaksana dan dewasa serta berbesar hati itu. Bahwa ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai ekspektasi kita, maka berdoalah agar kenyataan itu tidak seburuk apa yang kita kira tuh. Yang selama ini teman-teman 01 dan 03 berpikir dan khawatir kalau misalkan nanti 02 yang menang kayaknya bakal ada dinasti politik deh. Nanti bakal kejabatannya bakal dipakai buat bisnis deh dan lain-lain. Semua kekhawatiran kita itu kita berdoa semoga itu nggak terjadi tuh. Itu lebih baik daripada mendoakan 02 itu jadi anjlok nanti pas megang negara karena ruginya ke kita juga. Jujur, saya pun khawatir tentang isu dinasti politik berkuasa hanya untuk berbisnis dan memanjakan pihak elit tanpa mempedulikan rakyat kecil tuh. Itu sama, itu ada di benak kepala saya juga. Tapi saya berusaha melawan itu untuk meyakinkan bahwa semoga semua kekhawatiran itu tidak terjadi dan semoga dipegang sama Bapak Prabowo nanti Indonesia lebih baik. Itu doa yang lebih bagus menurut saya. Maka dari itu saya juga berharap semoga Pak Anies nggak membuat statement yang bisa memancing pendukungnya untuk turun ke jalan. Karena trauma terhadap kejadian tahun 2019 bulan Mei itu masih belum bisa terlupakan tuh. Dimana ada korban berjatuhan dan tidak membuahkan hasil apapun. Hasilnya tetap sama. Jadi masukan paling baik dan paling aman dari saya, siapapun yang terpilih, berdoalah semoga rencana-rencana busuk orang-orang politik itu Allah patahkan. Seandainya ada yang berencana untuk menguntungkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan nasib rakyat. Semoga rencana mereka Allah patahkan dan Allah sadarkan mereka semua sehingga mereka bekerja dengan niat benar-benar berbakti kepada bangsa dan negara. Terakhir, tentu saya mengajak teman-teman semua untuk meneladani nih sosok capres pilihan kita yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk teman-teman 01 karena beliau adalah sosok yang berjiwa besar, berhati besar dan tentu sosok yang bijaksana. Jadi 3 hal itu yang harus kita tiru tuh sekarang. Tapi ada satu yang gak bisa ditiru dari sosok beliau, yaitu saat beliau lagi nyanyi. Aku
seorang diri. Baik, jadi itu ya teman-teman semua, buat pendukung 01, 02, dan 03 semuanya. Baiknya kita sekarang berdoa biar kedepannya Indonesia jadi lebih baik, dan semoga semua ketakutan kita terhadap pejabat-pejabat yang bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri, yang merusak negara dan membuat negara tidak maju, semoga itu semua tidak terjadi, insya Allah.